Halo, ketemu lagi dengan saya Adi Nugroho. Saya sebagai moderator untuk Arisan Astro. Arisan Astro ini kali ini kita akan membahas tentang komet. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sedang ada satu komet yang melintas dekat dengan bumi dan bisa diamati. Namanya komet Swan dari 2020. Hadir juga di sini ada Afifah Yamani, komunikator astronomi dari Langit Selatan Media. Hai Afifah. Halo, malam. Malam. Terus ada Joshua Anderson, astrofotografer di Surabaya Astro Club dan youtuber di Surabaya. Halo, Hai Joshua. malam. Kemudian ada Muhammad Raihan, astronom amatir yang aktif di HAJ dan Planetarium Jakarta. Halo Raihan. Halo, dari barat, kita paling barat ya. Dan kemudian juga ada yang dari timur, Jungs, astronom amatir di Kupang. Halo Jungs. Halo semua. Oke, itu semua yang tadi say hi ke kita itu yang kita akan membahas bersama mereka semua. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh tentang Swan, mungkin kita ingin tahu dulu apa sih sebenarnya komet itu ya. Jadi untuk hal ini kita coba tanyakan kepada Mbak Afifah dari Bandung. Jadi kita sebenarnya komet itu apa sih? Sebenarnya komet, udah bisa mulai ya jawabnya. Jadi komet itu tuh benda beku yang berada jauh agak di luar tata surya. Maksudnya bukan di luar ya, tapi di tepian menuju keluar dari tata surya. Bahasanya kadang-kadang kalau di astronomi mungkin agak bikin bingung. Tapi bagian dalam tata surya itu ya planet, misalnya kita bilang planet dalam ya Merkurius, Venus, Bumi, Mars yang dibatasi oleh sabuk asteroid, kemudian planet luar, Jupiter dan lain-lain. Nah, kalau sampai Neptunus tuh Neptunus, kemudian ada yang namanya sabuk Kuiper, itu tuh masih bagian dalamnya tata surya. Nah, lebih jauh lagi itu ada bagian luar tata surya namanya awan Oort, kemudian awan Oort lebih tepatnya. Kemudian juga ada sabuk Kuiper. Ini daerah di mana terdapat sisa-sisa pembentukan dari tata surya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Ketika tata surya terbentuk dan planet-planet terbentuk, masih ada sisa materi yang kemudian membeku di area luar ini, di sabuk Kuiper sama di awan Oort. Nah, materi inilah yang kemudian ketika dia mengelilingi matahari, dia mendekati matahari dan kita kenal sebagai komet. Kenapa komet? Karena ketika benda beku ini datang dekat ke matahari, matahari itu kan panas ya, sementara si benda beku ini dia ya namanya beku ya, es, dan dia terdiri dari gas dan debu yang membeku. Ketika mendekati matahari dia menyublim, jadi dari padatan dia menjadi gas, sehingga kita bisa melihat bagian inti komet itu yang namanya koma, ada ya seperti gas kabut yang mengelilingi si inti komet itu. Kemudian ada ekor komet. Nah, itu karena si benda beku yang benda es tadi itu dia menyublim menjadi gas. Gitu. Itu yang namanya komet. Nah, komet itu sendiri letaknya ada di dua daerah, yaitu di sabuk Kuiper dan di awan Oort. Nah, sabuk Kuiper ini, komet yang datang dari sabuk Kuiper rata-rata periode itu kalau waktu dia ketika dia mengelilingi matahari itu sekitar di bawah 200 tahun. Tapi kalau yang di awan Oort itu periodenya lebih panjang lagi, lebih dari 200 tahun. Dan yang dari awan Oort orbitnya itu kadang dia bukan orbit lonjong, bukan elips, tapi kadang dia nggak balik lagi. Kenapa? Karena ketika dia di awan Oort ini, si benda-benda tersebut mengalami gangguan ketika ada bintang lewat, karena mereka udah jauh banget di luar daerah, udah kayak dekat pagar lah. Kalau kita misalkan tata surya itu rumah, maka yang ada rumah kita, kemudian halaman yang sangat luas, nah di area pagar itulah terdapat komet-komet. Nah, ketika ada bintang lewat, dia bisa mengganggu si debu atau si benda-benda es yang ada di sekitar situ, sehingga orbitnya berubah, dia mendekati matahari dan dia tidak pernah kembali lagi. Kira-kira gitu sih. Oke, kalau sebetulnya sebelum ini kita tetap banget suka dengar itu namanya komet Halley. Itu berarti termasuk dalam komet yang dari mana tuh? Waduh,
Comet Halley 76 tahun, berarti dia masih pendek sih periodenya. Jadi disebut sebagai periodik. Iya. Periodik sih dia 76 tahun karena dia akan kembali lagi. Ya, itu berbeda dengan Swan yang ini ya. Beda banget. Bentar, Swan itu yang mana? Swan itu periodenya berapa sih? Aku lupa. Swan juga non periodik kok. Non periodic. Non periodik. Nah, mungkin terima kasih Mbak Fitrah. Jadi kalau seandainya kita kembali ke Swan yang non periodik tadi, itu berarti kan sebenarnya dia termasuk komet yang tidak akan kembali lagi ke matahari. Nah, sebelum ini juga ada Atlas, dia periodiknya, dia kalau nggak salah periodik juga ya, dan agak panjang mungkin. Ada Atlas, ada Swan. Nah, Atlas ini tempo hari ditemukan 28 Desember 2019. Itu kenapa namanya Atlas? Karena kan dia dari satu asteroid terrestrial impact plus solar system. Jadi memang tujuannya untuk barang-barang benda-benda langit yang kira-kira akan nabrak bumi, mula Atlas. Nah, cuman yang menjadi waktu itu sudah ada harapan bahwa komet ini akan terlihat keras sekali, tapi ternyata mendadak dia terintegrasi pada tanggal 22 Maret lalu, sehingga puslah harapan semua orang di sini untuk bisa mengamatinya. Nah, sekarang kebetulan di sini ada Swan. Swan ini ke 2028. Tadi saya sudah cerita dia ditemukan oleh Swan kamera di Toho. Toho itu satelit. Dia ditemukan 25 Maret 2020. Mungkin Raihan bisa cerita sedikit Toho ini apa sih sebenarnya? Raihan? Putus. Oke. Raihan mungkin bisa cerita. Raihan bisa cerita sedikit Soho ini apa sih sebenarnya? Iya, jadi Soho itu sebenarnya salah satu fasilitas kamera yang ada di satelit ya. Jadi satelit luar angkasa SOHO atau Solar and Heliospheric Observatory milik NASA itu merupakan sebuah teleskop luar angkasa yang memang ditujukan untuk mengamati matahari secara langsung dan secara live. Dan di salah satu kameranya, di salah satu satelitnya itu punya kamera namanya Swan. Yang Swan ini sebenarnya kepanjangan dari Solar Wind Anisotropes. Jadi dia sebenarnya sensitifnya itu untuk mendeteksi panjang gelombang hidrogen yang dikeluarkan oleh matahari. Cuma memang dalam perjalanannya ketika dia melihat matahari, memang kamera ini atau si SOHO ini memang seringkali mendeteksi benda-benda lainnya yang biasanya tidak bisa dideteksi oleh teleskop lain karena arahnya lagi dekat dengan matahari. Jadi, makanya dia bisa digunakan itu untuk mengamati benda-benda lain selain matahari. Oke, terima kasih Raihan. Nah, si Swan ini kabar bagusnya adalah komet yang lebih baik diamati dari belahan selatan. Nah, satu hal yang sangat baik, tadi kan mungkin Anda sudah dengar bahwa kami ini tinggalnya di Jakarta, di Depok, di Bandung, di Pang, Surabaya. Nah, semua itu ada di selatan daripada Katulistiwa. Jadi, sebetulnya teman-teman di sini beruntung. Karena Indonesia itu juga sebagian besar wilayahnya ada di selatan, kecuali mungkin yang seperti Aceh, Kalimantan Utara, Ternate, dan sebagainya yang agak-agak di utara daripada Katulistiwa. Nah, sebenarnya si Swan ini bisa diamati di mana sih? Mungkin saya pengen tahu dengar cerita dari Joshua di Surabaya yang sudah mulai mengamati Swan ini. Iya, Swan ini sebenarnya ya, aku tahu dia itu bisa diamati as far north as Brunei. Brunei itu ada yang ngamatin Swan, ada yang sukses bisa ngambil, tapi memang lebih susah jauh daripada nasibnya kita sih. Jadi memang kita ini dapat lebih gampang dibanding mereka. Nah, lebih gampang lagi otomatis yang di selatan, yang contohnya kayak di New Zealand, di Australia gitu loh. Jadi mereka otomatis juga lebih bagus daripada kita, kualitas gambar-gambarnya. Terus juga karena mungkin di belahan dunia selatan sana mulai masuk winter ya, jadi mungkin sunshine-nya tuh lebih lambat dan ibaratnya window untuk fotonya tuh lebih
Ibaratnya lebih lama gitu loh. Nah, karena Swan ini dia terbitnya itu di timur menjelang fajar. Kira-kira dalam kisaran seminggu terakhir ya, dia tuh jalan dari Rasi Aquarius ke Cetus dan sekarang ini kalau nggak salah menuju ke Pisces. Nah, waktu itu pertama kali saya foto Swan itu awal Mei kemarin, itu dia sedang tengah jalan antara Aquarius ke Cetus. Nah, akhirnya itu kelihatan sih, kelihatan, tapi karena kendala cuaca nggak bisa dapet, ya saya harus nunggu beberapa hari sampai akhirnya dia jatuhnya di Cetus persis. Nah, dan nanti ini akan jalan terus sampai di mana tanggal 12 Mei, 12 atau 13 ini ya, dia tuh berada di titik terdekat dengan bumi. Jadi lumayan terang dia nanti. Nah, setelah itu ya kalau ditunggu agak lama lagi, dia tuh bakal in theory bisa diamatin sama orang-orang yang dari belahan dunia utara. Gitu. Tapi katanya ya, mungkin bagi mereka juga agak susah ngamatnya gitu. Dibanding apa nasibnya kita. Jadi to be fair, we're lucky to get Swan gitu. Kita lucky banget untuk dapat kesempatan istilahnya ngamatin Comet Swan karena mungkin rencana awalnya mengamati Atlasnya disintegrate, Atlasnya hancur. Tapi not long after Swan comes along gitu. Swan datang dan kometnya ini baru ditemuin barusan 25 Maret kemarin. Ya, dia memang ditemukan dengan itu ya. Jadi nama instrumennya itu Swan dari wahana yang Soho itu namanya ya. Space probe yang namanya Soho. Tapi yang nemuin itu astronom amatir, Michael Matiazzo dari Australia. Jadi mungkin dia tuh kayak ibaratnya ngelakuin research secara amatir dari gambar-gambar yang ada, terus dia identify satu objek ini, komet ini ya, ini namanya C2020 F8 ini, C2020 F8. Karena itu memang baru ditemuin barusan. Jadi lucky banget ya, pokoknya ini barusan ditemuin dan dia secara kebetulan terang banget gitu loh. Jadi untuk kita yang di belahan dunia selatan ini bener-bener beruntung. Sebenarnya sekarang tuh magnitudonya di kisaran berapa ya? Magnitudo. Nah, gini, dia ini ada yang ngomong bisa secara teori sampai 3. 3 tuh terang banget. Itu kira-kira ada yang ngomong unda-undi sama Pleiades mungkin? Unda-undi ya. Jadi kira-kira bisa dilihat pakai mata telanjang udahan. Even in light polluted areas, bahkan dari langit yang kena polusi cahaya asal cuacanya mendukung, itu bisa dilihat. Nah, selain itu, nah, lucunya gini, berapa hari yang lalu itu saya ada dengar laporan bahwa magnitudonya sempat dipping sedikit, sempat turun. Memang kan semakin dia mendekati matahari, semakin mendekati perihelion, kan harusnya magnitudonya itu kan naik, maksudnya semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Nah, berapa hari yang lalu tuh mungkin ada agak sedikit dipping, terus sekarang laporannya dia kembali naik lagi. Dia kembali naik lagi gitu. Jadi ya ada sedikit keanehan di situ ya, ada anomali gitu ya. Mungkin karena kapan lalu itu ada fenomena outgassing ya. Jadi mungkin ada fenomena kayak evaporasi yang cukup ibaratnya cukup besar. Tapi setelah fenomena evaporasi itu selesai, ya ibaratnya tingkat kenaikan kecerahannya itu kembali normal lagi. Jadi makanya ada dipping di situ sedikit. Oke, makasih Jo. Mungkin sedikit cerita ya. Saya lihat sebenarnya gambarnya komet ini agak-agak lonjong gitu. Mungkin bisa ada yang cerita Joshua atau Rehan? Ya, ini agak bingung nih terus terang ya. Soalnya selama ini saya sendiri untuk ngamatin komet masih dibilang amatiran. Saya dapat citra komet ini yang paling bagus ya cuma satu ini, baru Swan ini. Jadi ibaratnya I'm still a beginner on this gitu loh. Nah, Swan ini lucunya ujungnya agak pipih ya, agak lonjong gitu loh. Nah, aku nggak tahu, aku dengar ada rumor kalau itu katanya pertanda kometnya akan disintegrate gitu. Tapi bisa jadi ini nggak benar. Ini karena memang aku dengar dari spekulasinya orang. Atau mungkin Bro Rehan bisa nyeritain deh, kalau misalnya kayak gini. Mungkin gimana Bro? Ada pendapat nggak? Iya, aku belum pernah baca sih dan sempat cari juga kenapa bisa seperti itu. Belum pernah ada orang yang memberikan komentar tentang bentuk dari morfologi nukleus komet Swan ini. Tapi yang jelas sebuah komet, tanda dari sebuah komet terintegrasi itu yang pernah dibuat catatannya oleh astronom adalah tentang kalau dia itu bentuknya elongated, jadi agak
nuklesnya ya, jadi bukan si komanya. Kalau koma bisa lonjong karena dia selubung teluar yang akan membentuk ekor itu bisa lonjong karena memang tergantung dari arah si angin matahari berhembus. Tapi kalau intinya atau nukleusnya itu biasanya sih lingkaran gitu ya. Dan kalau lingkaran kalau si nukleus itu yang akhirnya berbentuk elongated, nah itu yang saya baca adalah tanda dari sebuah komet akan terintegrasi. Dan itu terjadi pada komet Atlas. Sementara kalau untuk yang kali ini komet Swan, kita lihat depannya itu agak pipih, itu saya belum dapat literatur apapun yang mengatakan tentang hal tersebut. Terima kasih Jo dan Rehan. Mungkin teman-teman sekalian penasaran ya sebenarnya bentuk kometnya seperti apa sih? Mungkin kita bisa lihat dulu karya dari teman kita dari Jepang, dari Ju. Boleh ditampilkan gambarnya? Kelihatan. Sudah kelihatan ini dari Instagram, ini dari Langit Selatan. Jadi buat yang teman-teman yang pengen lihat foto ini bisa langsung ke Langit Selatan Media, Instagram Langit Selatan Media. Nah, saya pengen tahu cerita dari Tunjung di Kupang ini, cerita dapat komet ini seperti apa? Ya, terima kasih. Saya terus terang baru pertama kali ini juga motret komet ya. Ini saya kalau nggak salah tanggal 1 Mei kalau nggak salah. Motret itu memang saya udah lama dengar kabar ini, belum lama sih maksudnya udah dengar kabar komet Swan, terus penasaran aja pas buka malamnya itu saya baca-baca, ternyata ini kok kelihatan gitu, jadi bisa dilihat, bisa diamatin dari wilayah kita dari selatan itu dari selatan. Udah akhirnya saya coba malamnya itu saya coba cari informasi, ternyata di dekat Aquarius. Udah akhirnya pas kebetulan puasa juga sahur, saya habis bangun sahur itu jam 3 itu saya ngambil alat. Ya udah akhirnya saya coba, waktu itu saya juga trackingnya manual sih, saya nyari di bintang yang yang dekat lokasinya sama komet itu. Kebetulan model teleskop bisa tracking. Saya lupa nama bintangnya, tapi kayaknya katalog dari Iparos. Dan saya tracking itu 2 kali take foto baru dapat. Yang kedua ini dapat, ya jujur aja senang banget gitu. Lihat, wih dapet nih gitu. Udah langsung saya tracking, dan saya benar-benar nggak tahu ya, belum tahu lah tekniknya foto komet. Jadi saya waktu itu memang saya foto itu kayak saya moto bintang biasa itu, kayak saya foto galaksi. Waktu itu saya exposure langsung 180 second, 3 menit. Itu dapetnya seperti yang di Instagramnya. Nah, kalau nggak salah ini 3 atau 4 frame ya, lupa saya antara itulah, tapi satu frame sekitar 180. Dan pengolahannya juga saya minimal aja, karena saya euforia aja gitu, kaget nih dapat komet, besok saya ada. Bagus. Luar biasa. Ini Jadi komet pertama ya. Selamat men. Pertama kali nyoba, pertama kali dapet gitu ya. Iya. Luar biasa. Ini kameranya apa settingannya? Ini sebenarnya ya. Nah, kameranya kebetulan kamera Astro yang Jiwo terus kalau settingan ininya apa namanya, di exposure-nya 180 detik, terus pencerahan brightness-nya saya setting di 20 kalau nggak salah.
akhirnya itu di atas 20. Dan kabar bagusnya adalah si foto ini diambil dari kota Kupang, Ya, yang mana sebenarnya di sekeliling rumah Bro Jungus ini tuh sebenarnya lampunya saya paham banget tuh, saya pernah ke sana, ya. terang sekali. Dan ini memang posisinya di sebelah timur kan. Sebelah timur itu memang saya pernah cerita sama teman sekalian, mungkin kalau ada pohon gitu, ada pohon mangga yang tangga sama atap rumah saya gitu. Tapi memang pas bener jam pas setengah 5 ya, setengah 5 itu waktu itu trekking, pas di tengah-tengah antara pohon itu sama atap rumah, jadi pas bener posisinya. Dan setelah jam 5 lewat itu udah ngelewatin atap gitu, udah ketutupan dan matahari juga udah terbit. Oke, sip. Terima kasih Bro Jungs. Mungkin kalau teman-teman penasaran gitu ya, apa benar dia sih tempat yang terang bisa mungkin boleh dilihat yang fotonya Joshua Anderson. Rehan juga lumayan terang loh. Rehan paling terang, jadi nanti terakhir aja Rehan. Ibu kota paling terang ya. Ibu kota paling terang soalnya. Jadi kita Hiburan buat orang kota emang. Hiburan buat kota orang kota. Jadi di Surabaya ini world kelasnya 8 ya, Jo ya? Iya, benar 8. Oke, jadi sebagai bayangan yang namanya kalau seandainya kita ke tengah kota Jakarta itu almost 10, hampir 10 ya. Kalau world 8 ini itu boleh dibilang ada di komplek yang di dekatnya ada mall. Iya. Jadi dengan kondisi seperti itu masih bisa dapat foto seperti ini. Nah, mungkin Joshua bisa cerita sedikit nih, cerita ngambilnya gimana deh? Ini comet ya, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu gambar ini blood, sweat, and tears sih. Jadi benar-benar penuh dengan air mata dan keringat untuk ngambil gambar ini. Karena kenapa? Soalnya saya harus nyoba 5 kali baru bisa dapat gambar ini. Masalahnya itu satu, dia terbitnya kan baru mau fajar kan. Jadi window ngamatnya tuh nggak akan bisa lama. Itu satu. Kedua, jadi ditambah lagi kan saya tinggal di daerah yang dengan polusi cahaya tinggi kan. Jadi kalau kita bicara astrofotografi di polusi cahaya tinggi untuk mendapatkan gambar bagus, kita tuh perlu yang namanya integrasi waktu agak lama. Nah, masalahnya komet ini kan terbitnya di timur menjelang fajar. Jadi window ngamatnya itu nggak akan bisa lama. Itu masalah pertama. Dan ini masalah kedua, komet ini posisinya kan berbeda dari hari ke hari. Dia kan bergerak kan. Jadi saya tidak bisa ibaratnya melakukan tindakan yang sama seperti biasanya kalau foto galaksi atau apa. Dimana saya bisa nyicil ibaratnya sesi observasinya gitu loh. Kok contohnya ngambil galaksi, mungkin malam pertama saya bisa ngamat 2 jam. Gitu, bisa 2 jam, besoknya lagi bisa sejam. Jadi ditotalin 3 jam, gambarnya bisa si stack bareng gitu loh. Jadi hasilnya bisa kurang lebih ya koheren lah. Komet nggak bisa gitu. Komet itu posisinya dari hari ke hari pindah terus. Nah, jadi setiap kali juga kalau saya mau ngamat ini harus ibaratnya melakukan readjustment ke arah kometnya yang aslinya. Nah, cara mencari kometnya sendiri itu juga merupakan tantangan buat saya. Karena pertama itu saya ngelakuin one star align ke bintang di selatan itu kalau nggak salah Fomalhaut ya. Dari sana kan saya dapat koordinat rate ascension ya, RA sama deklinasinya. Itu saya catat. Saya pastiin yang di mana, contohnya di HP program planetarium saya itu koordinatnya saya pastikan harus sama dengan ada yang di handset. Setelah sama, saya ambil koordinat yang ada di ibaratnya software online, koordinat komet itu ada di mana sekarang, dan saya gerakin secara manual lewat handset ke koordinat itu. Jadi digerakin secara buta. Karena kenapa di database-nya hand controller saya itu nggak ada komet ini. Jadi harus ibaratnya dicari dengan secara manual lewat koordinat RA dan deklinasi. Untungnya ketemu. Ketemu ini di hari ke-5. Dan di hari itu untungnya timurnya Surabaya ini kan ada ini kan Selat Madura kan. Untungnya di Madura pada saat itu cerah. Jadi ibaratnya karena dia agak low di horizon dan Madura cerah, ngamatnya itu lumayan oke. Sebenarnya saya punya sekitar 50 frame.
untuk data di komet ini ya. Tapi yang bisa diamatin, yang bisa digunain ya untuk stacking paling cuma sebatas antara 20 sampai 30. Sisanya itu ada kena awan, sisanya ada kena ya ada-ada aja lah gitu. Tapi happy banget karena ini juga gambar komet pertama saya yang dimana saya bisa actually capture ekornya komet ini gitu. Dan sebenarnya saya foto komet itu sudah pernah beberapa kali sebelumnya. Tapi komet pertama saya tuh Lovejoy dulu, tapi cuma kelihatan kayak segumpal hijau, ekornya aja nggak bisa dapat. Kedua itu Pan-STARRS, ketiga Catalina, sama riwayatnya gagal juga dua-duanya cuma segumpal gitu aja. Yang keempat ini baru yang Swan. Swan ini bisa dibilang ya oke lah I guess. Paling nggak dapat ekor, itu merupakan suatu pencapaian buat saya sih. Apalagi dari portal 8 dari langit kota. Tuh. Mantap, mantap. Ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Nah, bicara langit kota nih, ya terima kasih ya Joshua ya. Jadi Sama-sama. bicara soal langit kota nih sebenarnya saya mau ngajak teman-teman untuk melihat yang lebih parah daripada Surabaya. Kita akan ngelihat dari foto seorang yang tinggal di kota paling berpolusi cahaya di Indonesia. Nah, Wah. Ini paling istimewa ini. paling istimewa juga. Bayangkan potret dari ibu kota yang kota metropolitan kayak Jakarta gitu tuh nggak kebayang loh. Ini ibarat kayak foto dari dalam sup. Ternyata bisa gitu. Jadi mungkin saya pengen tahu nih ceritanya Bro Raihan gimana nih? Ya, jadi Ekornya kelihatan loh ya. ini sebenarnya itu waktu aku motret tanggal 4 ya kalau nggak salah. Belum, sebenarnya aku motret lagi tanggal 6 dan itu ada fotonya udah aku olah, tapi memang belum pernah aku upload. Bisa dilihat di screen dari komputer. Nah ini ada. Aku stop share dulu. Oh, di stop dulu ya, nggak bisa dulu ya. Oke. Sekarang Ray, silakan. Ya, kelihatan nggak? Bentar ya. Masih loading. Ah, oke. Oh, wow. Oh, nice. Wow, ini. Nice. Ya, itu dia. Ya, jadi ya terima kasih kesempatannya. Jadi memang udah mendambakan sejak lama sebenarnya untuk bisa ngamat komet lagi. Kebetulan untuk aku sendiri ini komet yang kelima ya. Mulai dulu pernah pertama kali melihat komet itu tahun 2013. Itu kometnya adalah komet L4 Pan-STARR. Ini sekalian sharing, kebetulan aku udah siapin koleksinya di sini. Yang ini. Nice. Komet Pan-STARR yang juga menjadi komet terterang yang pernah aku lihat, karena memang waktu itu ini bahkan aku potret single frame, jadi cuma sekali motret kalau nggak salah 30 detik kalau nggak salah waktu itu. Oh enggak, sorry, bukan 30 detik, 3 detik. Dan itu kalau mau lihat ini adalah kondisi saat dipotret kalau kita white field. Jadi memang kondisinya benar-benar baru selesai sunset dan si komet memang sangat terang. Waktu itu diprediksi sekitar minus 3 atau minus 4 gitu ya, mungkin hampir sama terangnya seperti sabit tipis gitu. Jadi memang backgroundnya belum gelap, masih terang, tapi memang dia udah sangat terang sekali. Dan itu memang kelihatan secara kasat mata tanpa alat bantu. Dan itu menjadi komet terang yang pernah aku lihat. Itu tahun 2013, kometa sendiri ditemukan sejak 2011 karena namanya C2011 L4 Pan-STARR. Dan ini adalah pertama kali aku potret di Pantai Ancol, jadi sebelum motret yang besar tadi. Jadi itu bisa ngeliat sendiri ada towernya Histeria di situ. Dan itu terang benderang banget. Dan memang komet itu sangat terang sehingga bahkan di tengah kota Jakarta di saat langit masih terang sekali, ini juga sama. Kalau bisa lihat di sini agak ada kiri atas itu dia dekat dengan tower Histeria, kelihatan kometnya dengan ekor yang cukup jelas. Jadi setelah 2013 komet L4 Pan-STARR ini dianjak, dan ini yang paling ininya, ini kalau nggak salah pakai 3600 mili panjang fokusnya, 1800 pakai PC 200L tambah 2 kali telekonverter. Dan waktu itu memang kometnya sangat terang dan ekornya itu memang cukup tebal ya dibanding komet-komet yang selama ini kita lihat. Kemudian juga
Kemudian berikutnya mungkin Ison yang sebelumnya juga memang sangat ini sekali, sangat terkenal banget karena Ison itu dulu diprediksi sebagai comet of the century, diprediksi sebagai komet yang akan menjadi komet paling terang di abad ini, yang ternyata memang akhirnya nasibnya sama seperti dulu pernah ada komet Kohoutek tahun 70-an yang juga katanya menjadi komet yang sangat terang tapi akhirnya gagal bersinar. Dan Ison ini juga ternyata nasibnya sama. Ya sebenarnya baru-baru ini predikat yang sama juga disanding sama Atlas ya. Karena Atlas awalnya itu digadang-gadang sebagai komet terterang abad ini, bahkan ya mungkin nggak abad ini tapi komet terterang di dekade ini, namun ternyata dia gagal terang. Ini komet Ison waktu di Jakarta, jadi motretnya di atas planetarium Jakarta waktu itu, dan saat itu cukup cerah dan kometnya juga cukup kelihatan. Kemudian ini ada Q1 Pan-STAR tahun 2015, ditemukan tahun 2014, setahun kemudian aku potret juga dapat, dan dia itu kebetulan ada terang pesawatnya, karena kebetulan kometnya waktu itu masih agak sangat sore, jadi nggak bisa integrasi panjang, jadi ya aku biarin aja si si lampu pesawat kelihatan. Q1 ini cukup menarik karena dia punya dua ekor yang terpisah jauh. Yang satu ada ekor gas di sebelah kiri atas, kemudian ada ekor debu yang lebih lebar di sebelah kanan bawah. Jadi dia punya dua ekor yang berbeda. Dan itu terpisah jauh. Kemudian terakhir ini Lovejoy 2015. Q2 Lovejoy, jadi kemarin sebelumnya Q1 Pan-STAR tahun 2014, yang ini Q2 2014. Jadi cuma pisah di setengah bulan yang sama, ditemukannya di setengah bulan yang sama, namun di Q2 Lovejoy ini jauh lebih terang, dan ini juga waktu itu motretnya di atas planetarium Jakarta, dan kalau yang sebelumnya ini menggunakan kamera dan lensa tele biasa, kalau ini pakai teleskop jadi agak lebih serius sehingga bisa integrasi jauh lebih panjang. Dan itu pada akhirnya menjadi komet yang paling terang yang terakhir aku amati, dan belum ada yang bisa lebih terang lagi. Dan ya terakhir yang ini adalah Swan. Jadi memang perlu dicermati bahwa memang sebenarnya komet masih mungkin untuk bisa dilihat penuh dengan fungsi seperti Jakarta, karena memang nukleus dari si komet ini sebenarnya bisa cukup terang dan menjadi objek yang bisa tiba-tiba drastis terang ketika dia dalam perjalanan menuju matahari. Dan mungkin sedikit aku ingin sharing tentang selama ini pengalamanku memotret komet. Yang pertama adalah sebenarnya komet itu sangat menarik karena bendanya redup ya, jadi seperti DSO. Meskipun memang ada beberapa kasus komet itu bisa sangat terang seperti komet Pan-STAR yang aku potret tahun 2013, namun intinya adalah komet itu benda yang cukup redup sehingga mungkin nggak banyak orang yang bisa melihat. Jadi makanya kita tertantang untuk bisa mencari komet ini dan akhirnya memotretnya. Dan juga benar tadi kata Om Jung bahwa memang seperti DSO kita motretnya seperti bintang biasa. Kemudian juga memang komet itu morfologinya sangat menarik sebenarnya kalau buat aku sendiri, karena dia punya ekor gitu ya. Orang-orang yang mungkin belum terlalu into banget sama astronomi biasanya sukanya melihat benda langit itu yang sesuatu yang kayak falling gitu, kayak sesuatu yang jatuh gitu, kayak meteor gitu. Lagi jatuh ke langit, dari langit jatuh ke bumi gitu. Dan komet itu punya ekor yang memang sangat menarik bentuknya, karena memang ya itu tadi kayak efeknya tuh kayak efek jatuh gitu. Jadi efek falling gitu. Jadi sangat menarik. Dibanding kalau kita misalkan kalau motret asteroid gitu ya, kayak kutu putih kecil gitu. Jadi komet itu karena punya ekor jadi menarik. Makanya kita untungnya kita tinggalnya di bumi ya. Kalau kita tinggalnya di Neptunus mungkin kometnya nggak ada yang punya ekor karena jauh dari matahari. Sama mungkin ini ya, komet itu dia walaupun berekor dia berhenti di situ. Ya. Jadi memang ekornya itu yang bikin sangat menarik. Ada beberapa banyak orang foto komet, tapi kebetulan waktu itu kometnya belum punya ekor dan itu kayak cuma bola hijau biasa gitu ya. Jadi nggak terlalu menarik gitu kalau yang ada ekor. Kemudian juga komet sangat menarik karena dia bergerak di antara bintang-bintang. Jadi kadang-kadang komet ini bisa kita potret ketika dia lagi berkonjungsi sama benda langit lain gitu. Kalau kita motret kayak DSO, kayak misalkan Orion Nebula, kita bisa motret Orion Nebula sekarang atau 10 tahun berikutnya sama aja Orion Nebula gitu juga gitu, nggak berubah. Sementara kalau komet, kita bisa motret malam ini dia dekat dengan bintang apa, malam ini dia dekat dengan galaksi apa misalnya, atau dekat dengan nebula apa, dan dengan
dengan teknik yang hampir sama seperti bintang atau benda langit yang dia hampiri. Jadi kita bisa masukin dalam satu frame. Berbeda misalnya dengan kalau konjungsinya itu dengan planet atau dengan bulan gitu. Kayak kemarin ada Pleiades dengan Venus. Di potret itu nggak akan terlalu menarik karena memang Pleiadesnya redup, si Venusnya itu sangat terang. Jadi agak kesulitan untuk kita bisa potret dalam satu frame dengan exposure yang seimbang. Sementara kalau komet ini kita bisa bikin dia long exposure dengan DSO yang juga sangat menarik kalau dia sedang dekat dengan benda langit lain. Aku kemudian tadi lihat setelah tanggal 13 dia itu dekat dengan bumi. Komet Swan itu juga kalau nggak salah tadi aku lihat tanggal 16 atau 15 aku lupa, itu juga lumayan dekat dengan galaksi Triangulum ya, karena dia gerak dari Cetus ke arah Triangulum, ke arah Pisces. Setelah Pisces, waktu di Pisces itu dia akan titik terdekat dengan bumi, kemudian setelah dari Pisces dia ke Triangulum, dan itu cukup dekat dengan galaksi Triangulum. Ya mungkin bagi yang di langit yang gelap kayak di Kupang mungkin ya mudah-mudahan masih bisa sempat potret, bisa bersanding dengan si galaksi Triangulum dengan cukup wild fit ya, jadi mungkin nggak terlalu dekat tapi dia lumayan menarik. Dan sepengalamanku juga memang objek komet ini memang bisa sangat terang sehingga bisa jadi objek yang kasat mata. Cuma memang sebenarnya kalau objek komet secara kasat mata itu sayangnya memang biasanya sudah dekat dengan matahari, sehingga pilihan kita bagi yang motret itu sebenarnya terbatas. Jadi secara pribadi aku lebih suka komet yang mungkin nggak terlalu terang tapi masih jauh dari matahari, jadi kita bisa motret dengan lama dengan teknik DSO biasa dengan integrasi yang lama, sehingga kita bisa dapat dia dengan ekornya dan dengan bintang latar belakang, dan itu jadi foto yang menarik. Sementara kalau kometnya sudah dekat dengan matahari seperti L4 Pan-STARRS yang tahun 2017 aku potret, memang terang, kita cukup pakai exposure cepat, tapi jadinya memang yang kita dapat latar belakangnya itu adalah latar belakang langit senja, dan itu ya bukan bintang-bintang seperti yang kita potret kalau kometnya masih jauh dari matahari. Jadi menarik kalau dia masih jauh dari matahari, dia redup, tapi bisa kita pakai long exposure, kita integrasi lama jadi dapat bagus. Sementara kalau dia dekat dengan matahari memang dia akan sangat terang, tapi jadinya kalau kita potret nggak terlalu menarik seperti kalau kita potret kalau dia masih jauh dari matahari. Dan selain itu juga komet itu banyak yang non periodik, jadi seperti tadi bahas sama Mbak Vivi, artinya memang ada banyak komet yang dia bagi skala waktu kehidupan kita itu once in a lifetime gitu. Jadi saya motret Swan, setelah ini Swan balik lagi ke jauh ke pinggiran tata surya yang mungkin selama 100-200 ribu tahun berikutnya nggak balik-balik gitu. Jadi kita bisa cerita banyak ke orang-orang, ke cucu kita dulu saya memotret komet Swan gitu, dan komet ini nggak akan balik-balik lagi dalam rentang waktu yang cukup lama gitu. Atau enggak juga kometnya misalkan yang Sungrazer, dia terlalu dekat dengan matahari sehingga akhirnya hancur gitu, dan itu menjadi menarik karena kometnya bukan sesuatu yang bisa dilihat orang setiap malam. Dan juga terakhir mungkin komet ini dinamikanya cepat sekali. Pertama, gerak antar bintangnya cepat, jadi memang seperti yang tadi Joshua bilang, kita nggak bisa cicil exposure dari satu hari ke hari berikutnya, kadang latar belakang bintangnya pasti sudah berbeda. Jadi kita cuma bisa motret dalam satu waktu, itu 10 menit, 20 menit, setengah jam atau 1 jam, dan kita olah. Lalu setelah itu biasanya kita nggak bisa tambahin lagi. Selain itu juga memang karena dia geraknya cepat di antara bintang-bintang, kita nggak bisa memotret dia dengan integrasi dengan short exposure yang lama gitu. Iya. Biasanya orang motret komet itu cuma 10 detik, 20 detik, 30 detik, atau maksimal tuh biasanya 2 menit. Di atas itu, gambar kometnya bahkan bisa jadi malah jadi blur, karena tracking alat yang kita punya itu biasanya kan pasti trackingnya ke bintang, sementara si kometnya itu bergerak dari bintang-bintang. Kalau kita motret di atas 2 menit, si komet akan blur. Ditambah lagi, ternyata nggak cuma gerak di antara bintang, tapi dinamika si ekornya itu juga ternyata sangat cepat sekali. Yang aku pelajari bahkan dari fotonya si Gerard Riemann itu, dia bikin animasi GIF dari satu foto ke foto yang lain, bedanya cuma 120 detik, cuma 2 menit ya. Jadi antara 2 menit itu si ekor itu melambai gitu, jadi ekor itu udah bergerak. Jadi kalau kita biarkan di atas 2 menit, ya pasti jadinya malah blur, nggak tajam. Jadi memang
memang komet sangat challenging banget, tapi rewarding banget karena dia adalah benda langit yang tidak setiap hari kita bisa lihat, dan bisa jadi malah cuma once in a lifetime, karena satu komet yang lain dia bisa non periodik, nggak balik-balik lagi. Jadi tapi sekali lagi kembali ke awal tadi bahwa memang komet kalau dia terang dia cukup bisa diamati di langit yang polusinya parah di Jakarta, asalkan kita tahu tekniknya ya, yang jelas, dan juga tahu tentang di mana lokasi komet berada, karena beberapa komet tentu saja tidak langsung terang dengan mata telanjang biasa. Kita harus tahu dulu arahnya di mana dan juga mengetahui tentang peta langit sedikit biar kita bisa tahu arahnya di mana. Ya mungkin seperti itu sharingku tentang komet. Ya, Mantap sekali, Bro Raihan. Super Mantap, sekali. foto-fotonya luar biasa. Terima kasih. Ya, ini begitu ya teman-teman. Kalau seandainya kita lihat dari sharing pengalaman semua ini, teman-teman semua, jadi Rai boleh dibalikin ke semua dulu Rai. Oh iya, sorry. Ya, yang bagian ini di-cut dulu. Nah, sudah. Bentar. Kalau ini ke-record nggak sih semua yang banyak ini videonya? Harusnya ya record. Record ya, ada yang bagian kita ngomong-ngomong kan bisa di-cut dulu ya. Di unshare dulu. Bentar, kemarin tadi kok stop share. Harusnya di atas. Oke, lanjut. Oke. Ya, 3, 2, 1. Ya. Oke, terima kasih sekali Bro Rehan, Bro Joshua dan Bro Jungs, dan Mbak Afifah. Sharingnya menarik sekali, memang yang namanya komet itu susah-susah gampang, nggak gampang ya. Kita mesti tahu posisinya di mana. Untuk bisa tahu posisinya di mana, alangkah baiknya kalau kita punya guidance, yaitu peta bintang. Nah, peta bintang ini ada banyak providernya. Kita tahu ada SkyMap, ada Stellarium, ada software planetarium yang Sky, ada juga di Sky, banyak sekali yang kita bisa pakai. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa Aquarius itu ada di mana, kita locate Aquarius di mana, akhirnya kita locate ke kometnya tersebut, dan akhirnya kita bisa foto. Nah, saya rasa sesudah ini saya akan kembalikan ke teman-teman pemirsa semua. Kalau seandainya kita dengar cerita mereka semua tadi bisa, kenapa tidak? Ayo dicoba ini. Nanti jangan lupa diupload dalam Instagram Anda semua ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di Arisan Astro. Jangan lupa klik subscribe ya di sini. Jadi kita akan ketemu lagi di Arisan Astro berikutnya. Stay tune. Bye. Bye. Good luck.